فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Wadrib lan gawe contoh sira atau gawe iktibar sira, gawe apa pelajaran sira maring ahli Makkah atau lalu maring kaum sira. Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaum Mika ya Muhammad ning kaum masalan ing siji nasihat atau siji apa siji contoh. Ij'al tegese gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalan ing siji contoh. Utawi dawa masalan maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabul qaryati kowe gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sanene lafat ashab dadi maf'ul sing kedua. Antokia tegese kampung Antokia. Ifja'a ing dalam nalikane teko ha ing Korea. Uti dawuh ifja'a ila akhirih maring akhire dawuh iku badal istimal, iku badal istimal. Badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati saking isi ashabil qaryah. Ashabul qaryah den tugasi. Rasul Isa tegese utusan-utusane Nabi Isa. Id arsalna nalikane nakbir utus ingsun ilaihim maring Korea atau ashabil Korea isnaini ing wong loro. Fakat lagu mongko mendustakan sapa para ashabul Korea huma ing isnaini. Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhiri kemuka mereka akhiri dawuh iku badalu id jadi badal id alula yang pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan didustakan dibohongno fa'adzna mongko ngukuhno ingsun memperkuat ingsun bitakhfifi lan takhfif fa'adzna atas titi lan tasdid fa'adzna kawaina tegese nguatno kita al-isnaini ing loro tak kuatno bisa lisen kelawan utusan sing ketiga. Faqalu mongko padha ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna satamene kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna den tugasno kabeh. Diutus manane ditugas. Qalu padha ngucap sapa ashabul qaryah. Oh ini ngajine santai-santai mawon ke surat paling populer. Salam meyakini yasin sunat atau meyakini bid'ah anak rapal dadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal loh. Jadi anak gue kan meyakini loh sunat, meyakini sunat kudu paham. Dan anak paham ada meyakini loh bid'ah. Jadi anak rapal di alasan kan bid'ah. Ya balik bodoh ra bener ya. Sing seneng ra paham, sing bid'ah no gak apal. Ya bodoh ra bener ya. Kalau bodoh ngucap sapa ashabul Korea. Ngucape ma antum ora ana te sira kabeh wila basyarun kecuali yo muk manusa misluna sepadane kita. Wa ma anzalar rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min sain saking wahyu apa wae utawa kebenaran apa wae. In antum ora ana te sira kabeh ma antum ila takdzibuna kecuali goroh kabeh. Kalau padha ngucap sapa rusul ojo salah rujuk. Rabbuna te pengiran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utai dawuh Rabbuna ku jare numaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha wae qasam. Wa zita lan den tambahno pataki tuna kitibi kan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan klan lam. Lam teng lamur salun nggih. Tak yaktine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la nafi boten la pendek lafi khusrin sing lane niku. Lamur salun niku jenenge napa? La takkit napa? Takit. Wazita lan den tambahno apa takitu takit iklan dawuh Rabbuna ya alam wa bila milan kelawan lam tengene lamur salun niku kados lafi khusrin alama ing atase perkara kobluka sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahe ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun. Inna yustauqid saat temen kita ilai kumaring sira kabeh lamur saluna dene den tugasi kabeh.
Wa ma'alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balahu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas. At-tabligu tegese nyampeano al-bayinu kang jelas, al-zahiru kang zahir. Bil adillati kabur dalil al-wadihati kang jelas. Wa ya ta'ala jilatul wadihayu ibrahul akmai marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros. Juzam penyakit sing wong terus merotoli, warnanya rubah kemudian dadi merotoli. Wal maridi lan marekno wong loro. Wa ihya ilmayiti lan kaya dene nguripno mayit. Kalau padha ngucap sapa ahlul qaryah atau ashabul qaryah. Inna satamne kita tato yarna iku nampa elek kita. Soale tato yarna nampa elek kita. Tasya'amna tegese dadi elek kita. Mana nasib kita ora apik dikum sebab sira kabeh. Gara-gara ana kuwe dadi nasib kita ndak lebih baik. Ling kita ilmatori misalnya krana keudan ana sing kita bisa kan sebab sira kabeh. La illam tantaru. Lamun ora mendo sira kabeh utahe la ilaha kosamin lam kosam. Lam sing nganggo tauti ahli kosam dari kata wa kita illam tantaru. Kowe nek ora leren sangka dakwah lanar juman yaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarah iklan watu. Terus riyen para dai iku diancam watu. Saiki paling sangune kurang dadi enteng lah. Dadi kena kecah niku bangkune no. Riyen niku nak dakwah niku diancam aduh, saiki paling kurang sanggup. Ngono iki ngeluh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala yamassan nalan batal nyentuh utawa cara ki kono gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa azabun siksa alim nglarano. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun tik sing kang larang. Kalau padha jawab sapa al-mursal. Ya wae kan sampeyan sapal kabeh, anggap apal Yasin. Niki pokoke karek ngapal maknan. Mbok bar apal maknane lagi nampa kramate. Kudu iso awas tenan. Kalau padha ngucap sapa al-mursalun, dawuh sapa al-mursalun, po irukum. Utawi ngrasa elek sira kabeh utawa nasib elek sira kabeh utawi syukmukum tegese nasib elek sira kabeh iku makum ya mergo mbok gawa kowe kabeh kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian ora salahku dari rusul-rusul itu kowe di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya babe bikufrikum lan kekafiran sira kabeh aing dzukirtum utai dawa ini hamzah istifham takholatkan mancing apa hamzah istifham ala ini atas in asar di hati yang bersyarat fi hamzatiha kang ikut wafi hamzatiha lan ikut tetap dalam hamzah ain atahqiq wa tahqiq kados karya kita ain wa tasil dan tasil wa idkhalu alifan lan bono alif bainaha ing dalam antarane hamzah bi wajh lan wajh lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa bainal qur'an antarane hamzah sing liya aing zikir tu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sajane kowe iku waras nek gelem dielingno itu tegese den nasihati sira kabeh wa kuwitum lan den wedekno sira kabeh wajah pusarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tato yartum kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh bahwa taiki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad uta kang kersane diklan iki atau biku melehno orang bahasa Indonesia niku menegur secara keras taubeh. Balantum balik di sira kabeh kaum musyrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al-hadda ing batas. Wong kabeh dianggap ngliwati batas bisyirikum sebab syirik sira kabeh. Lakoni syirik ku menyekutukan Tuhan, menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis syirik. Wajah alan taqwa min aqsal madinati sami ujung kota. Sapa rajulun wong lanang. Wa te rajul Habib An-Najjar, jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al-Habib kata amanah teman-teman iman sapa Habib dirusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib bi aksal baladi ana ujung daerah ujung kota. Oleh tumeka yasa hale melayu sapa rajul. Yastadu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sami asmangsane krungu sapa Habib An-Najjar bitakbil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkid bil awal didhawuhi ittabi'u iku anut naukiti jawa sing awal.
ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajran. Anu to sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum sira kabeh. Ora njaluk ajran ing imbalan. Ala risalati ing atase katugas naune man. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, wahum halite wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kalau ikhlas tapi goblok ya padha wae. Jadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduannya pangeran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An-Najjar anta ala dinihim utai ana to sira wa ala dini mengatasi agama para rasul. Fakola moko dawuh sapa Habib An-Najjar wa mal yala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta'apa uli kedu ingsun la abudu nyembah ingsun Allah di ingdan fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun kholaqat sing gawe sapa ladine ingsun elamane atri serana halang mujud kedu ingsun men ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah lawa antum te sira kabeh kadhalika aku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekna sira kabeh badal mauti sawise mati. Fa jazikum mongko males sapa Allah kum sira kabeh bikufrikum kelan kekafiran sira kabeh. Ini surat Yasin niku surat terkenal tapi mbah niki sing oleh ngarteno. Begini kayak kula terangno sing umum mawon. Sing umum manane boten khusus. Khusus sing manane boten umum. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni wallahu alam. Karena awailu suwar kata Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya Allah. Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tiga napa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyar, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti ini Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung Muhammad, kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal kan? Normal sama dengan Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang hanya tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyar menafsiri Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyar jangan merubah istimal juga jangan merubah ikhtiyar. Sehingga kita tetap saja muni salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, saya ulang lagi ya, muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno senajan to lara detaile.
Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan. Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Nggak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan orang. Ojo kok pepe kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora roh gak Yasin tok sak terus ora roh. Wah, gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Ya saya tak beda ya yo. Wakilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyumikum hada artane kan. Kan ya padha ngene bawa alam. Anak gue super bawa alam, ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya ku nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Kalau nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga roh. Nah, potongan roh wis bakat nopo. Bakat. Saya ulang lagi ya, jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha makna alaikal Qur'an alitasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Hari ini soalnya ngalim keren tenan. Keempat, Benjamin asing di pondok kita darani murid temalim. Senajan toy kopi paste, pokoknya ibu alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abjadun, hawazun, hakoyakun. Lamun ini siapa lagi? Ayo jajal abjadun, hawazun, hakoyakun. Lamanun, sa'afasun, korosun, tarfarwuda. Bejada valewanya A berapa? Pirohin? Ci, yang dikudukun kan abjadun terus itu tinggal ikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan? Terus apa? A biro? 1 ba 2. Ayo terus no. 0102 terus. Baca. Gak terus nak tok berarti bro. Abjadun hawazun. Abjadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singhal hato ya kun anun sa'ab abjadun berarti apa teh? Abjadun 5 ya. Oh, berarti mau kira tok songo ya. Tok songo 5 terus gitu. Oh, mamang loh, Mustafa mesti menang. Tapi itu nanti menang. Karena kon tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo, ya. 5 berarti berapa? 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no. Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya sing poso bid itu 13 sampai 14. 13 ya, sampai sing karuan 14 itu. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun, ibarat rembulan, terus dianggap aja Toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian pinten 15.
Iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsul. Nah, sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan itu 14 be 15 sak mukhtalaf alaih. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ora didarani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf alaih. Tapi jelas kalau awal apa mudawar, awal apa sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu kaya 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang jarang hitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama ya Muhammad askolu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung Yahudi. Hak berapa, mem berapa. Hadi umur umatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wawahu. Alam, lagu itu makomnya milih yang paling mesti bener. Jadi makomnya dur, paling bener ya paling goblok. Maksudnya yang paling bener. Mereka nyatanya orang Yasin ya gue ya wawahu. Alam, gayamu kaya ora roh Yasin itu, liane Yasin ya ora roh. Nah, jadi kalau tak takoi dia cuma ngerti Yasin bahwa alam Gus. Karena tak takoi awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fatahum majabe ya. Wah. Jadi kayak gue super, wah. Mana Allah sayang gue. Saking sayangnya goblok diterus nomor kok sayang pangeran. Jadi serap perlu pinter. Kok nak pinter malah menurut akal saya. Itu mari sombong. Ada di goblok no terus muni wawahu. Alam, lani sing rido, paham ya. Timbang pinter ku mau luhur ada goblok. Sopan. Sombong dosa, sopan itu ape. Berarti goblok. Ape. Lah aku bilang sampean orangnya yakin ya. Jadi aku yakin ngarepe pangeran. Moga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan aku wae alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Jajal misalnya Rugen mondok. Misalnya kan mondok meskipun ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya, terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur 16 sih imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa rono untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, urip ning Gunung Kidul, mung berhubung larat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini, ada pengajian Quran sebab ini karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sanggup duit kas masjid. Lho kira rasa guyu, ngopo rasa malah ngenyek dosa kan malah. Artinya aku malah jangan-jangan goblok kamu diarahkan. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Malah aku tetap hormat banget, terhadap hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi coba terus gedeng pengajian ya beliau, uripe masjid itu ana pengajian. Tapi kiai ini kudu iki, harus saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sanggup 2 juta, harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun, karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat,
mungkin imbang lah ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja, lagi masjid juga 2 juta duit cemen, 3 masjid sing lebih apa nggak urip atau 3 pondok ya, paling penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari, gue anak bujuni ya zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakat yang khawas tak wong am. Wong khawas, ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon dijenti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khaldun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar, semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i itu sampai tak figura. Waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya katanya Mas. Karena dia yang diinginkan adalah semebari ilmu Allah Subhanahu. Orang terus dimana umat sama ini nanti rombongan wali songo selisih biro. Aku mergawe dengan apa? Tapi misalnya orang yang mergawe, orang yang ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah. Ya. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi. Kalau dia ngomong semuanya adalah wa a'lamu bi muradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu gak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Gak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah, orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mem merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dedean, mulane nerangno mau makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur, tapi akhirnya nganggur kunut ning omah. Segera tawakal, dia mergawe, duwe karyawan, manfaati wong akeh, ki milih ndi? Jadi kan saja ini ora tawakal, agar gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja, wong kiai ora ada alasan, jadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas, mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihah. Jadi saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Biar Quran turun itu lil mubin, lil ibana untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Jadi Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal. Kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten?
Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana ditasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wa alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wa alam. Sholatullah salamullah ala wa alam. Loh kok sawangane kok kemilah gedrok mau malah pinter apa orang milah itu jadi nah ya makanya kita warai jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu jadi setengah-tengah ya nopo tengah-tengah jadi detailnya wa alam tapi tetap kita tahu pola ya caranya ngerti gimana saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad anggap aja tadi berapa 9 ya ya 5 itu sudah awal Lailatul Qadri karena bulan mulai seri itu tanggal minten 14 nah gue kok takok kenapa gak tanggal 15 Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14 sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah sehingga kita ngambil dari 14 ya itu kan dia sambung terus gampang tapi aja terus nak ngono terus Yasin gue hitungi kabeh nggak baca tunjuk keliru ya seperti itu pun kita butuh sanad ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa sanad dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa nggak bermaknani kanjeng Nabi jadi sholatullah salamullah ala Toha ala wallahu alam barang alam bersifati Rasulillah kan aneh jadi utusannya Allah itu wongnya wallahu alam kasus kan kasus kriminal besar lah penjara tenan jelas ya jelas pinter berarti soleh ngaji yang pinter jadi orang sama enggak terus pinter no benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan ya saya ulang lagi dulu Rasul itu di ibu kota ya Rasul semua itu yang Rasul betul Rasul itu ada dua ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasul Isa jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa yang Isa ini namanya Rasulullah siapa? Yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rasulullah Isa jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Ya, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Medina, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas Basyiru wala tunaffiru. Napa? Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Dong nabi dakwah gawe gampang juga gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Kon sistem entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalannya 200.000 gontek ora cara bengi iki. Kok ilmu gawe gampang. Apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niate siar ki monggo, tapi aja niati ngaji, ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya kok yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakat ya digawe gampang. Sing penting ora dosa. Sing penting mboten napa
Rian Kanjeng Nabi pengaji kadang sahabat di jodoh turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku penyanyi Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi ku ora dinteni sahabat di masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lagi senane takok ada hadisnya enggak? Padahal nek ana hadisnya ya ora iso maca. Tuwen nang PD ta kok subhanallah zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ini nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Wah, dongane tiyang turu, Pak." Ya ya nak ngaji iku turu. Lan takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono pura protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula kok sing protes iki kanca kula alim. Ya tawarai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunnah? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan suci ra prospek ora rohae. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan paham ya. Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah itu ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah binaan. Lho kalau gak ada cerita niki demi kebenaran kelongkap. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Pak niki termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sama masih ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya gitu dibutuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya dosoan ke saya. Keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu. Santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa binaan. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuh wayuan ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang ku binane ra kasil tapi wayohe kasil ya wong akeh ya sing macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe mau ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungono Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi itu di Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya enggak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi yang masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya, kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, Syria, Lebanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti mengirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bimada nakdi ya Rasulullah? Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitab buah. Kalau ndak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al-khikil asbah bil asbah wan nadhir bin nadhir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadhir. Jadi cari kemiripannya, apa? Misalnya begini, ruang tenan.
Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum ini mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu. Nah, furu ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan mengikuti indukan ini. Misalnya begini, ruang awas ya, tak latih ahli fikih ini kan sawal-sawal kan sudah mangan toh. Nah, wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan toh ya alasannya aslinya ya asli, cuma akan dia alasan apa? Sawal kan semangat. Ruang ya. Misalnya hukum begini, tawarai. Kok ketara ke pinter ta ora? Mergo aku cek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan, rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter pinter separuh. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Itu kafaronya selain kodok harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Kalau cangkem elek wis suwe bah jima ra makan ra jima. Kalau cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu gadem yo? Tahu susur terus apa? Jaga terong yo mesti. Subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes sak musuh aku salat cara wong Arab sing payu bangir. Wes sak arek iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susu. Jada. Ora sereten nek sak untuk kiai nak mangan niku golek sing gampang bar jada tak pangan kelat kabeh bingung. Sesuai dengan Jogja kulino, kenapa di sini orang kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saya kulino. Alhamdulillah rata tahu keleletan. Pertama keleletan, aneh daerah pulau kan, no? Aneh. Pemenang jenenge jadah, kok alat. Kira apa maknanya jadah? Jenenge tol sing elek rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Wis musa zaman kok kene bahaya nek gak diterangno detail. Rumah tenan kita alatnya alim ya, mergo ilmu barokah. Kulo untuk barokah ulama-ulama sing mereka pundut maupun sing ijek sugeng. Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Nah, jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya begini, gue bertamu gue neruhin, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku jima cukup. Kurang ajar lah, tamu ini kurang ajar lah. Kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa dengan tanpa uzur yang sah? Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memang jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hakku hormati Ramadan min ghairi uzrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbab bil asbab.
Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna disebut kias. Jadi wong malah gerkano sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah Brahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah, saya ini di orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu sih kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerapi ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kuwe sing wis pantes cangkem elek. Kalau di murid cangkem elek kan ya kok kowe ngene kok maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Enggak ada tuntunannya, bidah. Dari sing cita kubu sebelah mau jorone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya tidak usah dihukumi bidah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa selalu salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu ada satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai ketua ngalim do takok aku dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh. Lah kok saged ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran e debat ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune lho padha nganggure debat ngono lha opo? Nek wong parek pangeran, bar salat ben nguyu timbang nguyu ning masjid. Sing kepengen salaman nggih monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ora ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sahabat jagungan nggih monggo biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh, engko salat badiah. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngentikan. Jadi dulu itu nggak terikat. Ayo. Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada orang jujur. Yang ini enak cocok salaman, arah cocok rasa. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya seperti itu. Sing salaman ya keben, wong ini alam demokrasi. Saya salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran liwat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nunduk wilu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo senting aja misoi wong. Susah ya sih. Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang kita bedheki, saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau bedhekanmu. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabuk ibu Juni. Nabuk itu kan dengan tangan. Nabuk dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Barang dia ini dilapuri karena kan jogeman nabuk ibu Jumu. Kang Romulan bojone kan lapor aku, kesane mboten nabuhi nyadui. Karena kan tak celok, kok sik nyadui piye? Dari sing haram nabuhi Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mending ngene, yo aja nyadui. Kang Romulan bojone lapor. Sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabuhi tidak nyadui, kalau nabuhi haram nyadui ra mesti. Haram itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram nabuh itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram nabuh itu, maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember orang itu utang-utang konggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih di cerdas ngono, terus bertakoi, sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus kemudian jiancuk Bapak.
Loh, kok muni jancuk kan tidak ufin. Waras ora wong sing muni-muni. Kowe aja muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir benar. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disa. Itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Terus malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon ae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mereka nak dawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Nah, soalnya teko ngaji ra paham lah swarga, soalnya kayak berita gembira. Buat tenan kok ora somben kok. Cocokane somben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kula nak ngakali, yo kowe ngaji be aku mesti swarga, asal ikhlas. Ana tambahane ana asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nazir bin nazir wal albah bil asbah. Lalu Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat gini ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, titik terus telak. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelak. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil, hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, dong tamune kayak no mangan. Tamune kasih makan. Terus kayak posito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah ning bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng loh. Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah mana ada Nabi buat tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pomene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Wis tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sangi sore aliyah, sangi sore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudu sak ndure. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ono wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat tetap sah ora? Kayak sujud nih gue di daerah-daerah sing kayak ning Arab lho, nek saya haji sujud nih bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Apa lho? Nak bendarani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting apal lho. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama atau bimana kolara ulama tin sami.
sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram to ora? Jawab ya. Jawab, nyekel bojone wong haram to ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenan. Ya selain haram rawan dibaca ana bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono buta ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok baro kan haram Gus. Ya mati lah terus. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat coba cekel iki. Iku mulai batas. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah nak haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan kalau pramugari kok mesti jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi ya. Gelem ra gelem kan ndelok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya itu orang canom nakal. Gus kula ndelok cawe wedok, tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bide, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Ya, dadi beda kok. Nah kepen halal yo. Kowe ku maro Jakarta yo. Kapileh-pileh terus ngantuk ngopi, kebetulan bakul ayu. Tapi nak kowe bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Iku masuk muamalah ya tetap. Ya terus ngopi. Ikhlas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i maksusatun bimana qalahu ulama. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita alat efek ben pinter, ya ben pinter, utama ibu pinter. Gak apa-apa mantas sahabat komen bahwa minum ibu pinter, insya Allah ditulis pangeran ibu pinter, wong pangeran itu gampangan, pangeran itu partai politik, khusnudonan gampang pangeran. Jadi orang wong ibu soleh ya ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing di ibu-ibu wong soleh. Nah si ibu-ibu kan pancekan di ruang barat malah repot nol paham ya. Misalnya ono wong ralim kok serbanan kayak produk, serap apa? Nangi wong barat kado antok malah repot. Wis ngono ae makome cek ngono mau. Contohnya nih, jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau ora? Haram. Wis yakin? Saya ini ono buadir gede, terus sing iso nyelametno ku debok pohon pisang tanggamu. Terus gue haram nak pamit. Mbok kule wonge ora ono badir-badir. Dia sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Nah nek nuruti fikih kudu izin. Nah, tapi hukum ini maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nah kondisi normal langsung ke ngetok. Wet mau terus mbok ngelani. Iku halal. Tanpa izin. Nah kecuali ngene bocah sitok mumpung tok izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Ya kurang ajar lek dul-dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah. Ya gini enggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul ora bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas.
Maka al-hikin nazir bin nazir, yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini, yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syar'iyyin, maka makan sama minum. Cara pikiran Musafi ya ndak, kalau jima ya jima saja dengan yang lain. Setuju sih. No, pikiran rada beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah itu rada beling. Rada beling ini, misalnya ke poso-poso, lusuh banget. Moka wedi kena hukuman iku. Tapi Hanafi udah Syafi'i ya. Apa ya rasa Syafi'i, Hanafi bodoh apa ya? Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i apa Hanafi? Kan beda ada cilik milih sing gurih. Ayo Syafi'i atau Hanafi? Hanafi atau Syafi'i? Bulan-bulan ini beda Syafi'i. Nah, cara Hanafi ini, gue Allah suka banget kan. Gue muka langsung wedi ya, Pak. Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilai ke lunga. Jadi Allah suka berat. Itu awas kena beli. Langsung dia berarti beli nggak sih ngajar. Allah masuk seling pasuan kejuaraan. Karena tuh, nah dulu penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya Sarah hanya untuk jadi nak niatem dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah Allah masuk banget. Cara mengenai wah swan kejuaraan. Karena swan kiai kan ibadah.